العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, thumma amma ba'd. Kita masuk dalam bahasan yang berikutnya berkaitan dengan isim-isim. Fil asma'i, berkaitan tentang isim-isim. Di dalam halaman ini penulis ingin menjelaskan kepada kita tentang pembagian isim ditinjau dari beberapa sudut pandangnya. Di sini disebutkan pembagian isim ditinjau dari adad bilangannya. Aqsamul ismi, macam-macam isim ditinjau dari sudut pandang bilangannya, terbagi 3: mufradun, musannan, dan jam'un. Mufrad yaitu tunggal, menunjukkan kepada makna satu. Musanna menunjukkan kepada makna dua. Jama' menunjukkan kepada makna lebih dari dua. Ini isim ditinjau dari sudut pandang bilangannya. Dan di sana ada sudut pandang yang lain yang telah kita lalui di durusul lughah. Aqsamul isim, pembagian isim jika ditinjau dari jenisnya maka terbagi dua: mudzakkar dan muannats. Mudzakkar adalah isim yang teranggap sebagai laki-laki, sama saja apakah dia benda hidup atau benda mati. Muannats adalah isim yang teranggap sebagai perempuan, sama saja dia benda hidup atau benda mati. Kemudian isim memiliki sudut pandang yang lain pula jika ditinjau dari sudut pandang madlulnya, penunjukan lafadznya, terbagi dua: ma'rifat dan nakirah. Kemudian isim ditinjau dari sudut pandang bina'ul kalimahnya, bangunan katanya, terbagi dua: mu'rab dan mabni. Ini kan dasar sekali. Kalau kita berbicara tentang isim, dia punya 4 peninjauan sudut pandang. Naam, ditinjau dari adatnya, terbagi 3. Dan itu yang disebutkan oleh penulis di sini. Ditinjau dari jenisnya, terbagi 2: mudzakkar, muannats. Ditinjau dari bina'ul kalimahnya, bangunan kata yang ada, terbagi 2: mu'rab dan mabni. Ditinjau dari madlulnya, penunjukan lafadznya kepada ma'rifat dan nakirah. Ini kan sering terulang, ini dasar sekali ini. Harus dianalisa, belajar itu. Analisa, dipahami. Mujahadah namanya. Mujahadah itu berusaha untuk memahami. Paksa otak itu ditekan untuk memahami secara utuh, menganalisa. Yang tentu dicetak nanti, digembleng untuk jadi mudarris, muallim, untuk jadi dai. Tidak bisa sembarangan. Jika orang belajar kedokteran saja tidak bisa sembarangan, karena yang mempertaruhkan nyawa orang, terlebih lagi seorang dai. Dia mempertaruhkan akidah seseorang, mempertaruhkan agama seseorang. Memang butuh kehati-hatian, butuh keseriusan untuk belajar agama. Dituntut padanya pemahaman yang benar, pemahaman yang baik, daya tangkap yang bagus. Harus itu. Nah, itu dilatih. Aqsamul ismi, mufradun, musannan, jama'. Ditinjau dari adat bilangannya. Dan jama' terbagi 3: jam'u al-mudzakkar as-salim, jama' mudzakkar as-salim. Apa itu? Nanti kita bahas satu persatu. Dan jam'ul muannats as-salim, jama' muannats salim. Dan yang ketiga jam'ut taksir, jama' taksir. Sekarang kita bahas al-ismul mufrad, sebuah isim na'am yang menunjukkan kepada makna tunggal. Al-ismul mufradu huwa ma yadullu ala wahidin. Isim mufrad adalah apa saja berupa kalimah yang menunjukkan kepada makna satu, tunggal. Mithlu baitun, sebuah rumah, mufrad. Daftarun, sebuah buku. Waladun, seorang anak laki-laki. Rajulun, seorang laki-laki dewasa. Semuanya menunjukkan makna tunggal, seorang, sebuah. Al-musanna, berikutnya musanna. Apa itu al-musanna? Al-musanna huwa ma dalla ala itsnaini au itsnatain. Dikait tambahi ma dalla ala itsnaini au itsnataini. Musanna adalah apa saja yang menunjukkan kepada makna dua mudzakkar au itsnatain, dua muannats.
bi ziyadati alifin wa nunin aw ya'in wa nunin fi akhirih. Dengan ciri ada tambahan alif dan nun di akhirnya, itu ketika keadaan rafa tentunya, atau dengan ciri lain berupa ya dan nun di akhirnya, itu ketika keadaan nasab dan khafd, sebagaimana nanti kita pelajari. Mithlu, contohnya sekarang, baitun, mufrad tunggal. Jika ingin kita rubah kepada makna musanna, maka ditambah di akhirnya, dalam hal ini ta, ditambahi alif dan nun, menjadi baitani. Baitun berharokat dhammah, karena jatuh setelahnya alif, maka dia menyesuaikan harokatnya menjadi baitani atau baitaini ketika menuntut keadaan i'rab yang berbeda. Baitaini. Naam. Di mana huruf akhirnya pada kalimah yang asli itu berharokat fathah. Dalam hal ini ta. Kalimat yang asli, huruf yang asli adalah ta, karena alif dan nunnya tambahan, ya dan nunnya tambahan. Musanna, harokat pada huruf yang terakhir, huruf aslinya yang terakhir itu berharokat fathah. Baitani, baitaini. Naam. Waladun, waladani, waladaini. Naam, jelas insyaallah. Tinggal ditambahi alif dan nun atau ya dan nun. At-tamrinu, latihan. Ij'al musanna, jadikan kalimah-kalimah yang ada berikut ini menjadi bermakna musanna dua. Iqra. Rasulun, rasulani, rasulaini. Naam. Ba'dahu. Nabiyyun, nabiyyani, nabiyyina, nabiyyaini. Nabiyaini, kan sudah dijelaskan. Huruf harokat pada huruf asli yang terakhir itu fathah kalau musanna. Sama saja apakah dia bersambung dengan alif atau ya setelahnya. Nabiyani, nabiyaini. Ayo. Muslimani, muslimaini. Naam. Muslimani, muslimaini. Ayo. Kafirani, kafiraini. Kafirani, kafiraini. Naam. Ayo. Madrasatani, madrasataini. Madrasatani, madrasataini. Naam. Sabburatani, sabburataini. Sabburatani, sabburataini. Dua papan tulis. Ayo. Usmani, usmaini. Ayo konsentrasi Syahrul. Mudah sekali Syahrul. Kan ini pengulangan Syahrul. Kamu udah pernah belajar. Usmanani, usmanaini. Naam, Utsmanani. Kan Utsman nama Utsman. Naam. Ya sudah Utsmanani, dua Utsman atau Utsmanaini. Ayo. Salmanani, salmanaini. Naam, Salmanani, Salmanaini. Tinggal ditambahi alif dan nun saja. Atau ya dan nun. Dan huruf akhirnya selalu fathah. Huruf akhirnya sebelum huruf tambahannya selalu fathah. Ayo. Ilmani, ilmaini. Ilmani, ilmaini. Naam. Alimani, alimaini. Alimani, alimaini. Begitu mudah. Jangan sampai salah lagi. Ini dasar sekali. Dan antum bukan pertama kalinya ini belajar ini. Ayo, ij'al mufradan. Sekarang kebalikannya, jadikan mufrad. Yadaini menjadi yadun. Rijlani. Rajulun, rijlun. Rijlani menjadi rijlun. Rajulaini jadinya Rajulun. rajulun. Tinggal antum buang alif dan nunnya atau ya dan nunnya. Ayo. Babaini, Babun, babun. Jannatani, jannatun. jannatun. Langsung begitu. Dibuang ziyadahnya alif dan nun. Itu konsep dari al-mutsanna. Sekarang berikutnya jam'ul mudzakkaris salim. Jama' yang dia itu jenisnya mudzakkar dan selamat dari perubahan pola pada bentuk mufradnya. Jam'ul mudzakkaris salimu, jama' mudzakkar salim, apa definisinya? Huwa ma dalla 'alal jam'iyyah bi ziyadati wawin wa nunin
aw ya'in wa nunin fi akhirih. Dia adalah apa saja, yaitu kalimah yang menunjukkan kepada makna jama', kumpulan. Lebih dari 2. Cirinya dengan ziyadah tambahan waw dan nun ketika keadaan rafa, atau ya dan nun ketika keadaan nasab dan khafat. Fi akhirih, di akhirnya. Mana akhirnya? Ya, akhir dari huruf asli dalam sebuah kalimah. Mithlu muslimun. Muslimun mana akhirnya? Mim. Tinggal ditambahkan ziyadah waw dan nun atau ya dan nun. Muslimuna. Lihat bagaimana ada ziyadah waw dan nun di akhirnya, di akhir dari kalimah muslim, yaitu mim. Atau muslimina. Naam. Kafirun, kafiruna, kafiruna, atau kafirina. Naam. Itu adalah jama' al-mudzakkar as-salim. Perhatikan, kenapa dinamakan jama'? Karena menunjukkan makna lebih dari 1 atau lebih dari 2. Kenapa dinamakan mudzakkar? Karena mufradnya seluruhnya adalah mudzakkar, muslimun dan kafirun. Mudzakkar, isim yang teranggap sebagai mudzakkar, laki-laki. Dan kenapa dia dinamakan as-salim, selamat? Karena lafadz mufradnya tidak berubah ketika dia berbentuk jama'. Perhatikan muslimun, harokatnya, hurufnya tetap sama. Muslimuna sama, hanya ada tambahan waw dan nun. Tapi pola harokatnya tetap sama. Selamat dari perubahan, makanya diistilahkan jama' mudzakkar as-salim, yang selamat. At-tamrinu, sekarang latihan. Ij'al jam'an mudzakkaran saliman mimma ya'ti. Jadikan jama' mudzakkar salim pada apa yang berikut ini. Naam, Rahmat. Sabirun, sabiruna, sabirina. Naam, Syahrul. Muhsinuna, muhsinina. Naam, muhsinuna, muhsinina. Aywa. Alimuna, alimina. Alimuna, alimina. Naam. Salihuna, salihina. Salihuna, salihina. Naam. Mufsiduna, mufsidina. Mufsiduna, mufsidina. Naam. Jalisuna, jalisina. Jalisuna, jalisina. Naam. Sadiquna, sadiqina. Sadiquna, sadiqina. Naam. Mu'minuna, mu'minina. Mu'minuna, mu'minina. Aywa. Muflihuna, muflihina. Muflihuna, muflihina. Syakiruna, syakirina. Syakiruna, syakirina. Sekarang kebalikannya, ij'al mufradan, rubah ke dalam bentuk mufrad. Rahmat. Musyrikun, Musyrikun. Waw dan nunnya tinggal dibuang, jadinya musyrikun. Aywa. Munafiqun. Munafiqun. Naam. fasikun, Fasiqun. Kadzibun. Kadzibun. rahimun, Rahimun. Daribun. Daribun. syaribun, Syaribun. Qa'idun. Qa'idun. Gampang, tinggal dibuang ziyadah di akhirnya. Akhirnya apa? Ya, akhirnya huruf asli yang terakhir. Perhatikan, sampai di sini antum harus paham tentang definisi. Memahami definisi itu penting sekali. Apa definisi isim mufrad? Apa definisi ismul musanna? Apa definisi jamak mudzakkar salim? Dibaca lagi, direnungi, naam, dianalisa, oh definisinya seperti ini. Pegang sebagai sebuah acuan. Jelas? Jam'ul muannatsis salim. Sekarang kita beranjak ke jam'ul muannatsis salim. Kenapa dinamakan jamak muannats salim? Karena dia lafadznya menunjukkan kepada makna jamak. Kenapa dinamakan dengan al-muannats? Karena dia menunjukkan kepada lafadz yang teranggap muannats. Dan dikatakan as-salim karena dia selamat dari perubahan. Bentuk jamaknya itu sama dengan keadaan mufradnya, tidak mengalami perubahan dari sisi pola harokatnya. Al-jam'u al-muannatsi as-salimu. Jamak muannats salim huwa, dia adalah ma dalla 'alal jam'iyyati bi ziyadati alifin wa ta'in fi akhirih. Jamak muannats salim definisinya adalah apa saja kalimat
yang menunjukkan kepada kumpulan jamak dengan ziyadah tambahan alif dan ta di akhirnya. Di akhirnya apa? Di akhir dari kalimah itu sendiri. Tergantung apa huruf yang terakhir. Mithlu solihatun. Solihatun, kita harus tahu dulu huruf aslinya. Huruf aslinya apa? Solihun untuk mudzakkar. Untuk mu'annas tinggal ditambahi ta marbutah. Jadi solihatun. Jelas? Nah, untuk merubah ke dalam jamak mu'annas salim dikembalikan ke bentuk asalnya dulu, yaitu apa? Solihun. Berarti huruf akhirnya adalah ha. Baru ditambahi alif dan ta bi ziyadati alifin wa ta. Jadinya solihatun. Kafiratun. Kafirun, kafironi, kafiruna, kafiratun. Tunggal muannas. Kita kembalikan ke asal usulnya dulu, yaitu kafirun. Baru setelah itu ditambahkan alif dan ta. Jadinya kafiratun. Hasanatun. Kembalikan ke asalnya dulu, hasanun. Karena tak marbutah itu kan dia hanya harfut ta'nits. Dia didatangkan na'am sebagai tanda bahwasanya kalimat tersebut muannas. Dia bukan asal dari sebuah kalimat itu sendiri, bukan dari asal bangunan kalimat. Berarti dibuang dulu tak marbutahnya. Jadinya hasanun, tambahi alif dan ta di akhirnya. Mana akhirnya? Hasanun ya nun. Hasanatun. Begitu kaidah dalam jamak muannas salim, dibuang tak marbutahnya jika ada tak marbutah. Muballighatun, dibuang taknya, ditambahi alif dan ta. Dibuang tak marbutahnya, ditambahi alif dan ta. Jadinya muballighatun. Jelas insyaallah. Pahami definisi, insyaallah antum akan dapat menguasai. At-tamrinu, latihan. Ij'al jam'an muannatsan saliman. Jadikan jamak muannas salim. Syahrul. Sayyi'atun. Sayyi'atun. Naam. Jannatun. Jannatun. Aywa. Makhluqatun. Makhluqatun. Aywa. Musyrikatun. Musyrikatun. Naam. Mu'minatun. Mu'minatun. Zalimatun. Zalimatun. Alimatun. Alimatun. Sabiratun. Sabiratun. Gampang sekali. Antum buang tak marbutahnya, datangkan tambahan alif dan ta. Kebalikannya sekarang, ij'al mufradan, jadikan yang jamak ini menjadi bentuk mufrad. Mujtahidun. Ahsan. Ini jamak apa? Mujtahidatun. Ahsan. Mujtahidatun adalah jamak muannas salim. Bagaimana mengembalikannya ke dalam bentuk mufrad? Gampang, tinggal dibuang huruf tambahannya, dalam hal ini alif dan ta. Tapi karena dia muannas, harus didatangkan kembali tak marbutahnya. Berarti jadinya mujtahidatun. Maka jadilah mujtahidatun. Hayawanatun. Antum buang nun, alif dan taknya. Jadinya hayawanatun. Didatangkan kemudian tak marbutah. Aywa. Syarul. Qanitatun. Qanitatun. Naam. Hafizatun. Hafizatun. Aywa. Salihatun. Salihatun. Kasiyatun. Kasiyatun. Ariyatun. Ariyatun. Shaimatun. Shaimatun. Naam. Dibuang huruf zaidahnya, yaitu alif dan ta. Naam. Dan karena dalam hal ini lafadznya adalah mu'annats, maka didatangkan kembali tak marbutah. Jelas? Sekarang jam'ut taksir, jamak taksir. Apa itu jamak taksir? Dia dinamakan taksir dari kata kasara, artinya patah. Kenapa dikatakan patah? Karena dia mengalami perubahan dari bentuk mufradnya. Terkadang perubahan itu terjadi pada pola harokatnya, terkadang terjadi perubahan itu pada susunan hurufnya. Jam'ut taksir, jamak patah.
Apa itu definisinya? Huwa ma taghayyara an surati mufradihi. An surati mufradihi. Jamak taksir adalah apa saja berupa kalimah yang mengalami perubahan dari bentuk mufradnya. Jadi polanya sudah berubah bentuknya. Bisa jadi berubah susunan harokatnya, bisa jadi berubah pola hurufnya. Mithlu, contohnya waladun mufrad. Jamaknya jadi auladun. Jamak taksir. Kenapa dinamakan jamak taksir? Karena dia mengalami perubahan pola dari bentuk mufradnya. Ada tambahan hamzah, harokatnya pun berubah. Ada tambahan huruf. Naam. Baitun menjadi buyutun. Mengalami perubahan dari sisi harokatnya berubah, pola harokatnya berubah, dan hurufnya pun berubah. Ada tambahannya. Rajulun menjadi rijalun, mengalami perubahan pola. Dan ini semua diistilahkan dengan jamak taksir. Kenapa? Karena dia menunjukkan makna jamak dan terjadi perubahan pada bentuk mufradnya. Daftarun, dafatiru. Dafatiru tidak menerima tanwin. Rasulun, rusulun. Masjidun, masajidu. Dan pola-pola ini sama didengar dari orang Arab. Seperti itu sudah bentuknya. Wa yu'arrafu dzalika birruju'i ilal qawamisi. Dan jamak taksir itu bisa diketahui dengan merujuk kepada kamus. Wa kasratil ittila'i wal qira'ah. Dan juga dapat diketahui dari banyaknya melihat dan membaca. Contohnya misalkan ketika antum dapati kata-kata rijalun, antum sudah pasti bisa menghukumi bahwasanya rijal itu jamak. Lu kok bisa tahu? Ya karena sering lewat, sering dibaca, sering didengar. Masjid jamaknya apa? Masajid. Kok bisa tahu? Ya karena sering didengar, sering terlewatkan, sering terlewati. Itu yang dimaksudkan dengan rujuk ilal qawamis atau kasratil ittila' wal qira'ah. Banyak membacanya dan melihatnya. Al-amthilatu, contoh-contoh sekarang. Ra'sun mufrad, kepala. Jamaknya ru'usun. Rijlun, kaki. Jamaknya arjulun. Ainun, mata. Jamaknya a'yunun. Batnun, perut. Jamaknya butunun. Kitabun, jamaknya kutubun. Asadun, jamaknya usudun. Mengalami perubahan harokat. Dan pola-pola ini didengar dari orang Arab seperti itu. Yaumun, ayyamun. Syahrun, ashhurun. Wajhun, jamaknya wujuhun. Sekarang kesimpulan dari pembagian isim ditinjau dari sudut pandang adat bilangannya. Khulasatu aqsamil ismi, mufradun, musanna, dan jamak. Lihat di kolom mufrad, kafirun. Musannanya kafirani atau kafiroini. Jamaknya kafiruna atau kafirina. Jenisnya jamak mudzakkar salim. Munafiqun mufradnya. Musannanya tinggal ditambahi alif dan nun atau ya dan nun. Munafiqani, munafiqaini, musanna. Munafiquna, munafiqina, jamak mudzakkar salim. Kemudian solihatun mufrad dan dia muannats. Musannanya tinggal ditambahi saja. Solihatun, musannanya tinggal ditambahkan padanya alif dan nun. Solihatani, solihataini. Untuk jamaknya tinggal dihilangkan tak marbutohnya, dikembalikan ke asal yaitu solihun, ditambahkan alif dan taknya, jadinya solihatun, jamak muannats salim. Sabiratun, untuk dimusannakan tinggal ditambah alif dan nun. Sabiratani atau sabirataini jika mansub atau majrur. Jamaknya jamak muannats salim, tinggal dihilangkan tak marbutohnya, ditambahkan alif dan tak. Sabiratun. Kemudian daftarun mufrad, dimusannakan gampang, tinggal ditambah alif dan nun. Daftarani, daftaraini. Bentuk jamaknya, polanya dikatakan oleh orang Arab dalam bentuk jamak taksir, dafatiru. Didengar seperti itu, jadi terima saja kita terima saja begitu. Jenisnya jamak taksir.
Waladun. Musannanya waladani atau waladaini. Jamaknya auladun, jamak taksir. At-tamrin, sekarang tamrin latihan. Ij'al jam'an munasiban minal kalimatil atiyah. Jadikan jamak yang sesuai dari kalimat-kalimat yang ada berikut ini, dari kata-kata yang ada berikut ini. Lihat, apa jenisnya? Harus antum deteksi dulu. Jenis mufradnya itu apa dia? Syahrul. Muhsinatun. Muhsinatun. Apa jenisnya? Jamak muannas. Ahsan, jamak muannas salim. Kemudian berikutnya. maf'aluna, Lihat Rahmat. Lihat ya Rahmat. Maq'ad. Maq'ad artinya apa dulu Rahmat? Isim, fi'il atau harf? Isim. Kalau bisa antum tahu kalau itu isim? Ada tanwin. Ahsanta. Ketika tidak ada tandanya, antum tidak bisa mendeteksi apakah dia isim atau fi'il. Taib. Maq'ad maf'al. Kira-kira di atas wazan apa? Antum sudah tahu maf'al itu wazannya. Berarti wazan maq'ad di atas wazan maf'al. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun. Jelas? Sorofnya dilatih loh, jangan antum tinggalkan. Maq'ad berarti wazannya apa? Jamaknya kira-kira. Kalau maf'al, mainkan sorofnya maf'alun, maf'alani. Kemudian maf'alatun, Rahmat, belajar ulang sorofnya. Karena nol, antum nggak bisa apa-apa, nggak akan bisa bergerak apa-apa kalau antum tidak ada kemauan untuk mengulang sesuatu yang antum belum paham padanya. Terutama bab dasar-dasar loh, sorofnya dikemanakan antum selama ini? Sorofnya dianggap sudah selesai. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun, ini sudah selesai harusnya sulati mujarrad 6 bab. Ayo dipegang lagi. Naam, dipegang lagi sorofnya. Kan maf'alun, maf'alani, mafa'ilu. Mif'alun, mif'alani, mafa'ilu. Berarti bentuk jamaknya maq'ad adalah maqa'idu. Ingat, yang tidak berakal tidak bisa dijamak mudzakkar salim ya Rahmat. Makanya antum lihat, perhatikan jamak mudzakkar salim selalu kafiruna, muslimuna, semua kepada sesuatu yang berakal. Adapun yang tidak ya tidak. Qolamun, nggak bisa antum katakan qolamuna, nggak bisa. Dia benda mati. Maq'ad tempat duduk. Jamaknya maqa'idu. Berarti dia jamak apa Rahmat? jamak taksir, Jamak taksir. Kenapa antum bisa putuskan dia jamak taksir? perubahannya nggak sama dari huruf. Ahsan, karena dia mengalami perubahan bentuk. Berarti dia jamak taksir. Begitu jika paham definisi. Kemudian berikutnya, Syahrul. Babun. Babani. Ij'al jam'an, disuruh untuk merubah ke bentuk jamak. Babuna. Loh, kok babuna Thomas? Mas Lana sudah capek loh. Sudah capek menjelaskan ke Rahmat loh. Abwa. Kan nggak bisa sesuatu yang nggak berakal kamu jamak dengan jamak mudzakkar salim. Nggak bisa, tidak boleh. Nggak ada ceritanya babuna. Kursi-kursiyuna, nggak ada ceritanya ya Syekh. Sarirun, ranjang, sariruna, nggak ada. Itu benda mati. Babun, apa jamaknya? Abwa. Abwabun, jamak taksir. Naam. Babun jamaknya abwabun. Ini belajar ini dengan asumsi antum telah memiliki dasar kosakata dalam bahasa Arab. Naam, anggaplah telah belajar durusul lugha. Oh, antum tahu babun itu jamaknya abwabun. Kalau sudah tahu bahwa jamaknya abwabun, tinggal sekarang dispesifikasikan itu jamak apa. Hei, jamak apa? Jamak taksir. Jamak taksir. Kenapa? Sama
Hakada jawabnya, karena mengalami perubahan, diikat dengan definisi. Berikutnya, Nasirun, nasiruna. nasirun, seorang yang menolong. Sudah, nasiruna. Jamak apa? Jamaah muzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Kok bisa jamak mudzakkar salim? Langsung jawabnya cepat, kembalikan ke definisi. Karena Karena dia dimasukkan ke dalam isim mufradnya muzakkar. Terus perubahannya selamat. karena perubahannya selamat dan dia ada tambahan waw dan nun, begitu loh. Definisinya jamak mudzakkar salim. Kemudian berikutnya, Shaimuna. shaimuna, apa? Jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Kenapa kok jamak mudzakkar salim? Karena kalimatnya jenisnya mudzakkar terus ada tambahan waw dan nun. Aywa hakada. Pegang rata-rata definisi. Berikutnya, Shaimatun, shaimatun. na'am, shaimatun. Apa jamaknya? Jamaah muzakkar. Jamak muannats salim. Kenapa? Karena dianggap sebagai muannas dan waktu jadi jamak ditambah dengan alif dan ta. Alif dan ta. Shaimatun, jamak muannats salim karena dia mufradnya muannats dan ditambahi alif dan ta. Aywa. Mujtahidun. Mujtahiduna. Mujtahiduna. Kenapa? Dan apa dia jenisnya? Jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Kenapa? Karena lafadznya mudzakkar Karena lafadznya mudzakkar dan ada tambahan waw dan nun. dan ada tambahan waw dan nun. Itu definisinya. Nah, penyempurnanya selamat dari perubahan bentuk. Kemudian berikutnya, Mujtahidatun, mujtahidatun. mujtahidatun. Apa dia? Jamak muannas salim. Jamak muannats salim. Naam, berikutnya. Kursiyun. Kursiyun. Perhatikan, kursi ini benda mati atau benda berakal? Benda mati. Sudah benda mati, tidak mungkin dijamak dengan jamak muannats salim atau jamak mudzakkar salim. Maka antum jamak dengan jamak taksir. Apa jamaknya? Karosiyun. Karosiyu. Sudah berlalu di durusul lugha. Aywa. Qalamun, aqlamun, Qalamun. Jamaknya aqlamun. 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 Jamak apa? Taksir. Jamak taksir. Berikutnya, Fasiqun. fasiqun. Fasiquna. Fasiquna. Jamak apa? Jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Berikutnya, Nahrun, nahrun. Artinya apa? Nahrun. Ini semua sudah berlalu di durusul lugha. Lah antum sudah belajar durusul lugha, harusnya manfaatkan itu kesempatan untuk menguasai kosakata itu. Lah kalau belajar seperti tidak belajar ya antum rugi loh. Mending antum nikah saja. Nah, enak antum nikah. Lah kalau antum belajar berpayah-payah nggak ada hasilnya, harus membuahkan hasil. Bagaimana caranya membuahkan hasil? Ya bagaimana mengulang pelajaran yang ada, memahami, mencurahkan segenap daya upaya untuk memahaminya, menghafalnya. Nahrun artinya sungai. Jamaknya apa? Anharun. Anharun. Naam. Bisa nggak dikatakan nahruna? Enggak, karena dia sesuatu yang tidak berakal. Kemudian Nabiyun. nabiyun. Jamaknya Nabiyun. nabiyuna boleh. Tapi didengar dari orang Arab samainya Anbiya. anbiya'u. Naam. Berarti kalau anbiya jamak apa? Jamak taksir. Naam. Berikutnya shadiqatun, shadiqatun. 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 Apa dia? Jamak muannas salim. Jamak muannats salim. Aywa. Musyrikatun. 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 Jamak Jamak muannas salim. jamak muannats salim. Jelas. Berikutnya Faizun, faizun. faizuna. Faizuna. Nah, gampang. Setiap mufrad yang di atas wazan fa'ilun sudah jamaknya antum tinggal jamak mudzakkar salim atau muannats salim. Aywa. Jannatun. Jannatun. Apa jamaknya jannatun? Halo, jannatun jamaknya apa? Jannatun. Jannah.
Ingat membuat jamak muannats salim bagaimana? Tambahkan alif dan Tambahkan alif dan ta setelah sebelumnya kamu hilangkan apa? Tak marbutohnya, tak yang ada di mufradnya itu kamu hilangkan dulu. Jadinya janna. Ayo, tinggal di berikutnya kemudian ditambah alif dan ta. Jadinya jannatun. Jamak muannats salim. Ayo. Nurun. Apa artinya nur? Cahaya. Jamaknya anwarun. Jamaknya apa? Anwarun. Dikuasai ini, kosakata semua ini. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.